Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala aizan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu di akhir bulan Sya'ban ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Jalla Jallahu. Sampai pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali keberkahan hidup, ya. Hingga kita di bulan Sa'ban masih dikumpulkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan batiniah kita yang masih terus menerus punya harapan kepada Allah dan punya prasangka baik kepada Allah. Amin. Bagaimana sering kita dengar nasihat dari seorang ulama ahli nasihat, yaitu Yahya bin Ma'ad Ar-Razi, ya. Beliau menegaskan ausaqar raja'u raja'il abdi ilaihi, ya. Sehebat harapan, setinggi harapan, itu adalah harapan seorang hamba kepada Robnya, ya. Wa asdaku zununi, dan sebenar-benar prasangka adalah, ya, husnuzoni billah, ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita berharap kepada Allah menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Di sisi lain, kita berharap kepada Allah bahwa kita itu terus-menerus berprasangka baik kepada Allah atas semua kejadian-kejadian, atas semua ketetapan yang hari ini ada dalam diri kita. Maka kita bersyukur hari ini kita masih dikumpulkan semoga dalam kebaikan. Amin. Allahumma. Nah, selanjutnya kita bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Nabi. Amin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini kita berharap hari ini kita itu menjadi bagian dari kebaikan, ya. Maksud bagian dari kebaikan itu ada kalimat misalnya summah tada di dalam Quran. Summah tada ini bagaimana kita tetap di jalan ini, gitu.
apapun yang terjadi, apapun yang ini ya, berada di jalan ini kan itu. Nah, oleh karena itu, sebagaimana sudah sampaikan yang lalu bahwa mulai pertemuan ini kita akan masuk pembahasan yang baru ya, pembahasan yang baru ya, gitu ya. Kemarin kita udah selesai membahas tentang apa? Mahabbatullah. Ya, mahabbatullah ya. Kita akan masuk ke apa ya? Bab yang baru ya. Nah, sebelumnya kan pembahasan mahabbatullah itu kan berangkat dari uraian ketika kita membuka kitab Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya gitu ya. Jadi sedikit Ustadz ini ya pertegas kembali. Ini terkait dengan seorang saleh yang sedang melakukan suluk. Seorang saleh yang sedang melakukan suluk. Saleh itu siapa? Saleh itu mereka yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah. Nah, sedangkan perjalanan menuju kepada Allah itu namanya suluk. Saleh itu orangnya yang menempuh, kemudian perjalanannya menuju kepada Allah namanya suluk. Nah, sudah ya? Udah bisa bedain kah antara saleh dan suluk? Udah ya, baik. Maka kalau dalam kitab Ayyuhal Walad itu diawali dengan kalimat Ayyuhal Walad ya. Yaqtu masa ilika min hadal qabil wa ammal ba'dul ladhi yastakimul lahul jawab wa qad dzakarna'u fi Ihya'ul Ulum ya, wa ghairi gitu ya. Jadi di situ ada kalimat ya sebagian ya, ini ada kalimat ini ya apa ya, ada kalimat ini ba'du masailika min hadzal qabil ya, sebagian permasalahan ya, termasuk perkara yang bersifat zauqiyah. Nah, dia ada kalimat bersifat zauqiyah. Apa permasalahan zauqiyah itu apa tuh? Apa zauqiyah? Mboten semerap Zauq apa? Mboten semerap. Dereng ngertos Ustaz. Oh, kirain tadi sampun ngertos ngoten. Zauqiyah berasal dari zauq ya. Ya. Jadi kalau zauq atau zauqiyah itu ini hal-hal yang terkait dengan penerimaan. Penerimaan. Jadi maksudnya penerimaan itu apa-apa yang Allah berikan kepada kita, apa-apa yang Allah tetapkan kepada kita. Gitu ya. Ridho. Jadi kalau di sini ada sebagian permasalahan termasuk perkara yang zauqiyah ya gitu ya. Maka ini telah disebutkan dalam apa tadi? Ihya'ul Ulum gitu ya, di situ di dalam kitab ini. Nah, kemudian setelah itu ditegaskan kembali gitu ya, bahwa qad wajaba 'ala salik arba'atu umur kan itu ya. Di situ sudah ada kalimat seorang salik. Salik tadi siapa? Orang yang berjalan menuju kepada Allah. Perjalanannya namanya Suluk. Gitu ya. Maka di sini ada kalimat ya, qad wajaba 'ala saliki arba'atu hurum. Ya, seorang saleh atau orang yang
melakukan perjalanan kepada Allah itu, ya, mereka harus melakukan 4 perkara, gitu ya. Wajaba ala salik arba'atul umur. Arba'atul umur berarti dia harus wajib melakukan 4 perkara ini, gitu ya. 4 perkara. Awalul amr, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Ya. Jadi yang ya. Oke, mohon maaf Ustaz ulang. Yang pertama adalah apa tadi? I'tiqadus sahih la yakunu fihi bid'ah. Kenapa nih? I'tiqad itu apa? Memiliki i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Sahih, keyakinan yang benar. Tanpa dicampuri perkara-perkara yang tidak ada syariatnya. Itu yang pertama. Jadi ini syarat yang pertama yang wajib ada dalam diri seorang saleh. Dia harus akidahnya benar, gitu. Tauhidnya benar. Itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua adalah wasani taubatun nasuhun la yarji'u ba'dahu ila dzillah. Yang kedua itu taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan setelahnya tidak akan kembali kepada kehinaan. Wasalis, sedangkan yang ketiga adalah ya istirdal khusumi hatta la yabgha li ahadin alika haq, ya, yang ketiga ini ya. Jadi meminta keridhaan dari orang yang sedang ada perselisihan dengan kita. Gitu. Jadi misalnya hari ini si fulan berselisih dengan fulan, maka si fulan ini ketika dia ingin menjadi seorang saleh, dia harus minta keridhaan, minta maaf bahasanya begitu ya. Minta maaf kepada orang yang pernah berselisih dengannya. Ya gitu. Warrabi'u, dan yang keempat tahsilu ilmi syariah qad rama tu'adda bihi awamirullah ta'ala. Ya. Kemudian berusaha, ya, seorang saleh itu harus berusaha memperoleh ilmu tentang syariat hingga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi ini 4 perkara, ya, atau bahasan tadi apa? Arba'atu umur. Arba'atu umur, ya. 4 perkara yang harus apa? Ya, ada dalam diri seorang salik. Ya, masalah. Jadi gitu ya. Nah, kemarin kita itu sebenarnya membahas yang kedua kemarin, yaitu taubatan nasuha. Dalam konteks mahabbatullah itu kemarin kita membahas pada perkara yang kedua, yaitu taubat. Artinya sendi dasar seorang taubat itu ketika dia kemudian memunculkan apa? Kecintaan kepada Allah. Kemudian menyebabkan Allah mencintai kita. Jadi gitu ya. Jadi pada dasarnya seperti itu, ya, kita ya. Nah, sedikit ya, sebelum kita masuk yang ketiga itu kan minta keridhaan kepada mereka yang berselisih. Ya, berarti masuknya apa? Urusan apa? Ijtima ya. Ya, urusan sosial. Ya, urusan sosial. Nah,
hari ini kita belum masuk masalah ijtima'iyah, yaitu yang ketiga ini, gitu ya. Gitu ya. Tapi kita akan coba mempertegas kembali terkait dengan apa ya, tentang taubat ini, gitu ya. Jadi kalau di antara apa ya, di antara beberapa perkara yang harus kita pahami kaitannya dengan taubat itu ya, yang kemarin kaitannya dengan al-hub sudah, kemudian ada lagi agar kita tetap ya, tetap dalam dalam taubat itu adalah ada kaitannya antara ada nasihat, ada peringatan. Ada nasihat, ada apa? Peringatan. Dan kita harus memahami itu. Ada nasihat, ada peringatan. Gitu ya. Artinya kalau nasihat ini kan hubungannya dengan bagaimana diri kita itu mendapatkan nutrisi batiniah. Ya, kalau nasihat ini bukan nasihat pikiran, tapi nasihat buat apa? Hati. Nah, kalau hati berarti nasihat kepada jiwa. Kalau bahasanya adalah nafsun, gitu ya. Maka hal yang harus kita perhatikan dan menjadi penguat taubat kita itu ada istilah nasihat, ya. Kemudian ada apa? Yang kedua apa tadi? Peringatan. Oke, kalau peringatan itu apa? Bahasa Arabnya apa? Nah. Tahdzir. Apa? Lupa. Lupa ya. Oke. Kalau secara umum peringatan itu bahasa Arabnya tahdzir, ya, tahdzir. Namun ini ada beberapa ya dalam Quran yang masuk dalam kategori peringatan, gitu ya. Kategori peringatan. Kalau bahasanya adalah Allah telah memperingatkan kepadamu, bagi saya gitu ya. Maka di antara nasihat yang harus kita sampaikan dalam diri kita ketika kita mengatakan, wahai jiwaku, bertaubatlah kepada Allah sebelum kau mati. Karena kematian datangnya tiba-tiba. Gitu ya. Ini nasihatnya begitu sebenarnya. Nah, begitu kemarin pagi ya. Pagi-pagi itu ketika kajian intensif hari apa kemarin tuh? Jumat itu gitu ya. Ustadz sudah menyampaikan gitu ya bahwa tiba-tiba Ustadz dapat kabar gitu ya, pagi-pagi pas itu ya, bahwa sahabat kita, saudara kita ya, gitu, Mbak Ade meninggal gitu ya. Padahal beliau itu sebenarnya aktif di kajian Karim hari Senin pagi gitu kan. Gitu ya. Jadi pagi-pagi itu Ustadz udah beri kabar, tapi kabarnya itu Ustadz ada kabar seperti ini begitu ya. Nah, gitu ya. Karena kemudian masih harus dikonfirmasi lagi begitu ya. Artinya Mbak Ade itu sebelumnya masih SMS-an sama Ustadz. Ustadz, saya sudah seminggu di rumah sakit gitu ya. Saya sakit, Ustadz, minta doanya. Begitu. Gitu. Kan itu. Insya Allah nanti habis ini di akhir akhir kajian ini kita berdoa bersama ya. Wabil kesempatan Mbak Ade dan siapapun yang di antara kaum muslimin mukminin yang sudah meninggal mendahului kita, gitu. Kan kita doakan bersama, kan gitu ya. Nah, maka yang disebut dengan peringatan itu adalah ya ini tadi, wahai jiwa, gitu ya, wahai jiwaku,
bertaubatlah kepada Allah sebelum kau mati. Karena kematian itu, iya, kematian itu datangnya tiba-tiba. Nah, nggak disangka-sangka. Jadi yang namanya tiba-tiba itu ya kita tidak ini, ya gitu ya. Gitu. Apapun kondisinya, pada dia itu sedang ngapain saja ya. Ketika ini sudah datang ketetapan apa namanya ajal, ya berarti sudah ini sudah pasti mati. udah nggak bisa apa, kita sudah nggak bisa mengelak gitu. Nah, dan yang kedua, ketika sudah apa namanya, ketika sudah mendengar kabar itu, ya, kemudian ketika sudah datang ketetapan itu, maka artinya apa? Sudah tidak ada lagi kesempatan apa? Ya, kesempatan untuk beramal soleh, ya, kesempatan untuk beramal soleh, atau kesempatan bertaubat tadi. Ini nggak bisa kita, kan itu ya. Kan itu. Ya, begitu ya. Jadi dari ya, apa yang jelaskan sama apa di sini bahwa um, kita itu ya kita itu diharapkan gitu ya. Maksudnya diharapkan itu ya memahami ini gitu ya. Memahami apa? Ya, memahami bahwa kita itu ya setiap saat, setiap waktu ya, bisa mendapatkan ketetapan ini gitu ya. Karena memang ini rahasia ya. Kalau yang namanya rahasia itu berikut, tidak ada yang tahu dan datangnya pun juga tidak tahu ya, gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, maka nasihat ketika bicara tentang wahai jiwaku gitu ya, bertobatlah kepada Allah, kan itu tuh. Bertobatlah kepada Allah sebelum kematian datang dengan tiba-tiba. Kenapa sih harus bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian? Karena sesungguhnya taubat itu menyebabkan kita apa? Kita kembali ke nol gitu ya. Gitu ya. Kalau dalam ada sebuah kitab judulnya adalah Kaifa Atubu. Apa nama kitabnya? Kaifa Atubu. Itu oleh Syekh Muhammad Husain Ya'qub ya. Jadi ya kita kalau orang itu bertobat berarti dia memulai kembali dari awal perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup manusia itu awalnya apa? Lahir. Iya, maksudnya dalam kondisi fitrah, tanpa dosa, suci kan itu. Jadi seperti itu. Maka sekali lagi kita berharap kita itu termasuk orang yang bisa, yang memahami tentang apa peringatan ini, gitu ya. Yang memahami tentang peringatan ini, kan itu kan. Oke. Oke, baik. Sekarang coba dibuka ya. Coba dibuka sekarang. Al-Quran surat Al-Imran ayat 30. Al-Imran ayat berapa? 30. Ayo dibuka. Imran ayat 30.
Assalamualaikum. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Pada hari kita setiap dia mendapatkan balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan. Dia berharap kepadanya ada jarak antara dia dan tempat itu. Allah memperingatkan kamu akan diri kitanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba. Sudah. Yes. Tadi terputus Ustaz, coba diulangi untuk terjemahannya. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah arhamna bil Quran. Jadi ini peringatan kaitan dengan apa? Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara. Gitu ya. Wa ma amilat min su'i tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadziru, bahkan wa yuhadziru, kalimatnya itu ya, wa yuhadzirukum, wa yuhadzir, ini peringatan gitu kan, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, ini peringatan, Allah memperingatkan, ini peringatan dari Allah terhadap apa? Nafsahu, terhadap dosa-dosa. Jadi gini, pada hari ketika tiap-tiap nafsin, setiap jiwa mendapati apa? Mendapati kondisi dirinya, gitu ya. Artinya ketika dia melakukan ini, ma'amilat min khairin, ketika dia melakukan kebaikan maka akan muhdharun, atau akan ditampakkan di depan mukanya. Wa ma'amilat min su'in tawaddu law an bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kemudian ketika dia berbuat kejahatan, yang dikerjakan juga akan ditampakkan ya, dan ya dia ini ada kalimat ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan ia ingin kiranya antara ia dengan hari itu ya. Kira-kira hari itu yang dimaksud apa? Ketika kebajikan dinampakkan, ketika kejahatan dinampakkan, hari apa namanya? Hisab. Ya. Dia pengennya dijauhkan antara dirinya dengan hisab. Gitu. Ya, gitu ya. Dan ini peringatan dari Allah, begitu ya, peringatan dari Allah.
Mungkin panjenengan pernah mendengar penjelasannya. Mungkin bisa juga pernah Ustaz menjelaskan bahwa nanti ketika seorang itu berada di yaumul akhir, berada di padang mahsyar atau yaumul mahsyar setelah dibangkitkan, berapa lama di yaumul mahsyar? Khamsina alfa sana. Berapa lama itu? 5.000. 50.000. Khamsina alfa sana. 50.000 tahun. Ya. Jadi 50.000 tahun. Nah, ketika di pertama kali itu Ustaz dapat penjelasan dari ulama. Dari ini beberapa ulama yang dari beberapa kitab yang Ustaz baca itu ternyata 50.000 tahun itu 4.000 tahap pertama 4.000 tahun. Dari 50.000 tahun itu tahap pertama berapa? 4.000 tahun. Apa yang lakukan 4.000 tahun? Yang dilakukan adalah mereka itu berdiri diam membisu selama 4.000 tahun dalam keadaan telanjang. Kira-kira gimana kondisinya? Kedinginan, Ustaz. Oh, bukan kedinginan. Tergantung amal perbuatan, Ustaz. Ya, jadi saat itu tuh mereka semua pada gelisah, panik, Khawatir. masing-masing. Kenapa mereka diam tuh sedang memikirkan Nasib. nasibnya sendiri-sendiri. 4.000 tahun berdiri, diam membisu, enggak ini. Ya, gitu. Apakah kita kuat 4.000 tahun berdiri kuat? Gitu. Karena Allah sedang akan menunjukkan, gitu ya. Menunjukkan apa? Mana kebajikan yang pernah kita lakukan, mana kejahatan yang pernah kita lakukan. Gitu. Nah ini wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini loh peringatan Allah buat diri kita, gitu ya. Ya gitu. Maka seringkali kalau misalnya seringkali kita itu mendengar ketika ada kalimat ya laitani misalnya gitu ya. Ya laitani itu kalimat apa? Penyesalan. Kalimat apa? Penyesalan. Kalimat penyesalan. Gitu ya. Seringkali begitu ya. Nah, makanya kalau Allah itu ini ya, menjelaskan ya. Mungkin penjaringan hafal ya. Surat apa ya? Surat An-Naba. Ayat yang terakhir, ayat berapa nih? Ayat 40 ya. Ada kalimat inna anzarnakum azaban qariba. Semua udah hafal kan? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sampai-sampai orang kafir itu mengatakan alangkah baiknya aku kalau aku dulu dijadikan sebagai turoba, sebagai tanah. Oh, alangkah enaknya aku kalau dulu saya bukan manusia. Gitu ya. Maka inna anggarnaku, sungguh aku telah memperingatkan kepadamu kum adzabang qariba. Ya. Azab itu siksa yang sangat dekat. Kapan tuh? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya. Pada hari manusia melihat apa yang telah mereka perbuat oleh kedua tangannya, gitu ya. Ya, gitu. Kan Allah tampakkan tadi ya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in. Ya gitu.
Demikian juga. Jadi kebajikan dan kejahatan ditampakkan. Maka pada saat itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya gitu ya. Sekiranya aku dulu sebagai tanah. Berarti apa? Kalau tanah enggak dimintai bertanggung Jawaban. ya, nah, ini ya, gitu ya. Maka dari sini kita semakin mengerti sekarang ya bahwa sungguhnya ya, setiap diri kita ini ya mendapati seperti apa yang kita kerjakan ya. Seperti apa yang kita lakukan kan gitu kan. Iya ini kan gitu. Ya, makanya akhirnya kita ada apa namanya sampai kita memahami gitu ya bahwa peringatan ini menjadi penting ya, nasihat dan peringatan biar kita itu tidak terjerumus agar kita tidak lalai tidak lalai gitu. Coba sekarang dibuka surat Al-Kahfi ayat 49. Hỷ xăm đọc tìm chung hỷ xăm tôi tạc mà. Xin sang thử kìa. Tim mute. Ayat berapa? Ayat 49. Al-Kahfi ayat 49. Monggo dibuka semuanya, salah satu membaca, yang lainnya menyimak ya. Monggo Bu, jangan Monggo jelas. Wa wudhi'al kitabu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami ketika kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Jadi ini ada kalimat yang cukup ini ya gitu ya. Ada fataral mujrimina musfikina ya mimma fi gitu ya. Jadi lalu kamu gitu ya. Maka atau lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang mimma fihi, apa yang tertulis di dalam kitab itu.
Gitu. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, ini kitab apa sih ini? Gitu sampai gitu. Gitu ya. Sampai ada yang mengatakan bahwa apa ya, celakalah, aduhai celakalah kami, kan gitu kan. Ya. Kitab apakah ini, gitu ya. Hadzal kitab la yughadiru shaghira, kitab yang tidak meninggalkan yang kecil, wala kabira, dan tidak meninggalkan yang besar, illa as-soha, melainkan semuanya tercatat ya, secara jelas ya. Dan pada saat itu wawajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis semua di Alkitab, di kitab catatan ini gitu ya. Kalau kita itu mendengar bicara catatan amal semua tertulis, itu hati kita gimana sih? Hati panjenengan gimana? Ya. Kalau dibaca ayat peringatan itu tuwakutnya luar biasa. Ya Allah gitu ya. Iya, kalau catatannya adalah ikut taklim gitu, mungkin menyenangkan hati ya. Tapi kalau berbuat kemungkaran gimana? Menakutkan. Ya Allah gitu ya. Perhatikan di situ, la yughadiru shaghirah wala kabirah illa ahsaha. Tidak ada yang ketinggalan baik yang kecil, tidak ada yang ketinggalan baik yang besar. Semuanya tercatat dengan jelas gitu ya. Kan gitu ya. Pokoknya itu apa saja ya, gerak lahir, gerak batin, gerak pikiran itu semua tercatat. Misalnya batinnya sedikit, Ustaz, tercatat. Gitu ya. Gitu ya. Ya Allah. Jadi siap kita itu. Nah, apalagi di sini kan dimulai dengan kalimat apa? Dalam ayat ini ya. Bahasanya apa? Ketakutan gitu ya. Jadi orang-orang yang bersalah itu takut terhadap kitab itu, terhadap apa yang tertulis di situ. Ya. Kan gitu. Ya. Baik, semoga dengan peringatan ini, dengan nasihat dan peringatan ini, kita semakin sadar. Kemudian berhati-hati. Sadar dan berhati-hati, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ya gitu ya. Bisa nggak kemudian catatan itu dihapus? Ya, kalau dihapus tidak bisa. Kalau diabaikan bisa, nanti dia mulai. Maksud diabaikan itu ketika Allah memberikan rahmat maka itu terabaikan. Maksud terabaikan itu ya catatan keburukannya misalnya itu Allah ampuni gitu ya. Kan itu. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya tadi ausakar raja'il abdi ilaihi. Maaf, bukan ilaihi, rabbahu. Jadi sebaik-baik, sehebat-hebat apa? Sehebat-hebat roja itu apa? Harapan adalah harapan seorang hamba kepada Allah. Gitu ya. Kemudian wa asdaku zununi sebenar-benar prasangka apa? Husnuzoni billah, berprasangka baik kepada Allah gitu. Jadi ada seorang hamba ya, itu kan dikisahkan ketika dia membawa dosa
menghadap Allah, dia prasangka baik, berprasangka Allah mengampuninya. Itu aja sudah menjadi modal dasar. Tidak ada orang yang menghadap Allah nggak bawa dosa. Ada nggak kira-kira? Tidak Nggak ada. Kalau Rasulullah sudah jelaskan maksum. Ya, kalau kita makanya peringatan itu bukan untuk orang yang mati. Peringatan itu sebenarnya untuk orang yang hidup biar dia berubah menjadi baik. Kalau sudah mati sudah nggak bisa, nggak berguna peringatan, karena kalau mati itu sudah dia sedang sebentar lagi kalau orang mati itu sudah akan apa? Memanen. Ya. Memanen apa? Memanen perbuatannya, hasil tanamannya, baik tanaman kebaikan yang pernah dia tanam maupun tanaman keburukan. Bukan, gitu ya. Nah, itu hal yang harus diperhatikan agar untuk menguatkan taubat kita, yaitu kita harus memperhatikan nasihat dan apa? Perintah. Kemudian di kitab Kaifa Atubu ini angka kedua bagaimana? Agar kita itu perkara yang menguatkan taubat dan nasuha kita. Dalam kitab Kaifa Atubu ini kita memperhatikan lingkungan. Kita memperhatikan teman, sahabat. Gitu ya. Gitu ya. Kita harus memiliki ini apa namanya itu? Lingkungan yang baik. Jadi tempat kita hidup, tempat kita melakukan aktivitas, tempat kita itu berproses dalam hidup itu bagaimana memiliki lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik gitu. Berarti di situ kalau ada teman, berarti teman yang apa? Yang baik. Ya, betul, teman yang baik kan gitu kan. Jangan sampai apa? Kan gitu ya, kan ada teman, kan bahasanya gini, kita harus menjauhkan diri dari lingkungan, tempat-tempat dan teman yang suka maksiat. Gitu ya. Kita harus menjauhkan. Berarti kita harus mendekat kepada siapa? Teman-teman yang baik. Ya, ahli khair. Mendekat kepada orang yang ahli kebaikan, yang sukanya berbuat kebaikan. Karena itu akan apa? Akan berikan pengaruh gitu ya. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa. Rasulullah menegaskan ya. Dalam sahih jadi Rasul itu bersabda, ini ada diriwayatkan dalam kitab Sahihul Jami' ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Fal yang lihatlah hadakum man yukhalilu. Ya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Coba jenengan Bu Mariati, jenengan itu perhatikan teman dekat jenengan itu siapa. Dan mereka itu kira-kira, kan teman dekat itu ada dua kategori. Pertama apa? Jalisus soleh. Yang kedua jalisus su. Nah, ada dua ya. Pertama apa tadi? Jalisus soleh. Jalisus soleh itu berarti apa? Teman yang soleh. Soleh. Jalisus su. Teman yang keburukan. Teman yang apa? Mengajak keburukan. Teman yang buruk kan gitu. Teman yang buruk. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya. Makanya kemudian ini pentingnya kita itu apa tadi? Memiliki lingkungan baik. Lingkungan yang baik.
Iya, penting sekali. Kenapa sih? Ya kan sudah jelas. Kalau jalisus soleh itu seperti penjual minyak Ya wangi. wangi. Gitu ya. Kalau kita berteman, kita ikut Wangi. wangi. Tapi kalau jalisus su seperti apa? Pandai besi. Oh iya, Besi. karena fihil kir imma an yahriko tiba baka wa imma an tahida minhu rihan ya khobiyah gitu ya. Jadi teman yang buruk itu seperti pandai besi. Jika kita berteman dengannya berarti bisa jadi bajumu akan terbakar atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang tidak Enak ya. tidak enak ya, tidak sedap. Nah, kalau orang Jawa apa sengit kok sengit. Sangit. 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 Gitu. Sangit tahu sangit. Sangit. Sangit Ustaz. Sangit ya Allah. Sangit. Kena bakar sangit. Ya, betul sekali. Ya. Gitu ya, kena asap bakaran gitu ya. Maka kenapa kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib itu memberikan nasihat kepada kita. Janganlah berteman dengan orang fajir. Fajir ini pun apa? Apa Mbak Mika fajir itu? Boten saya. Kan dalam surah Asy-Syam itu ditegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua jalan bagi manusia dan manusia itu suruh milih jalan fujur atau orangnya namanya fajir. Orang yang menempuh jalan fujur orangnya namanya Jalan yang baik. fajir. Dan yang salah. Apa itu? Orang yang banyak berbuat dosa. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berkata, jangan berteman dengan orang fajir. Orang yang banyak berdosa. Orang berdosa itu apa sih cirinya? Orang yang melanggar syariat. Orang yang tidak memahami, tidak menjalankan perintah Allah. Orang yang tidak meninggalkan larangan Allah. Orang tidak memperhatikan batasan-batasan Allah. Kenapa Ali melanjutkan? Kenapa kita tidak boleh berteman dengan orang fajir? Nah, Ali melanjutkan karena orang fajir akan menghiasi dosanya di hadapanmu dan berharap kau menjadi sepertinya. Maka ya setiap kita sekarang ayo kita bikin kita mendata. Kita itu teman baik, teman soleh kita itu ada berapa? Gitu ya. Gitu ya. Coba panjenengan perhatikan di kontak handphone jenengan. Kan ada 1000 lebih toh. Banyak kali itu kontaknya itu. Bahkan yang tidak kenal aja ada di situ. Teman grup Ustadz. Ya, pokoknya ada di situ gitu kan. Coba dari sekian kontak di handphone itu, coba jangan perhatikan. Kira-kira berapa yang di antara mereka yang termasuk jalisus soleh. Yang berhitung nih. Kalau banyak yang jalisus su, nah ini dia. Berarti harus kalau minimal dihapus di kontak, nggak harus diblokir. Nanti marah. Dihapus di kontak. Begitu nggih? Oke, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai ada sebagian salaf, ya salaf itu siapa? Generasi
Generasi dahulu. Generasi sahabat ya. Generasi awal mengatakan, janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, karena tabiatmu akan terbentuk seperti mereka tanpa kau sadari. Ya gitu ya. Kalau si fulana berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, maka tabiat secara tidak sadar akan apa? Tertular. Terpengaruh secara tidak sadar loh. Maksudnya tahu tidak sadar loh. Supaya ya tidak kita sadari, maksudnya kan gitu loh. Wah, langsung tiba-tiba kok sama dengan dia gitu. Ini nasihat dari generasi salaf, generasi pertama, gitu ya. Jadi dari sini sudah jelas ya, bahwa kita akhirnya harus memperhatikan dua hal ini. Pertama, nasihat dan peringatan. Yang kedua apa? Jalisus soleh. Nah, kita memperbanyak jalisus soleh. Jadi gitu. Baik, mungkin begitu untuk kajian ini. Insya Allah untuk masuk ke kajian berikutnya nanti di bulan Ramadan ya, kita masuk tema barunya untuk mengantarkan itu, yaitu ar-ridho. Tema kita akan bahas agak panjang tentang ridho. Insya Allah seperti itu. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan berdoa bersama-sama, terutama mendoakan wabil khusus untuk Mbak Adik ya. Ini jadi kontaknya itu masih ada karena masih komunikasi Mas Ustaz ya. Gitu ya. Kita berdoa bersama untuk beliau almarhumah ya, yang sudah sudah mengingatkan ya. Kita doakan ya, nanti kita juga mendoakan untuk siapa saja dari mungkin orang-orang tercinta dari kita yang sudah meninggal. Kita doakan bersama. Gitu ya? Ya, baik ya. Ustadz akan berdoa, panjenengan aminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghassil bil ma'i wasalji wal barad wa naddihi min khotoya kama naqaital saubal abyadha minaz danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhul jannah wa aidhu min adabi qabri wa adabin nar. Ya Allah, ampunilah Mbak Ade, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, lepaskanlah dia, muliakanlah tinggalnya di alam kubur, luaskanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskan jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan, bagikan baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan dengan keluarga yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, serta suami atau keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan pula. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur serta fitnah dari siksa neraka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في العالمين وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكارة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga doa kita dijabah oleh Allah. Dan Mbak Ade, yang Mbak Ade itu pernah ya menjadi bagian dari perjalanan kita. Beliau angkatan pertama di hari Senin ya. Ya, semoga doa ini memperingan perjalanannya, beratnya perjalanan di alam kubur. Semoga doa-doa yang kita tadi kita aminkan ya, semoga menjadi penerang cahaya ya dari gelapnya perjalanan di alam kubur. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam, marhaban ya Syahrul Barakah. Semoga kita wabalikna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi diri kita dan keluarga kita. Amin. Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi ya, informasi sebelum Ustadz akhiri, Ramadan selain amaliyah puasa ya, kemudian sedekah, tilawah gitu ya, ada lagi amaliyah yang menjadi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan Rasulullah, yaitu apa? Umroh, ibadah umroh. Kenapa kata Nabi ibadah umroh di bulan Ramadan seperti ibadah haji gitu ya. Maka bagi panjenengan semua, misalnya ini ya, punya orang tua yang sudah meninggal atau anak atau saudara atau orang tadi yang meninggal dan panjenengan pengen ini membadalkan umroh, maka ini ada kesempatan gitu ya, kesempatan di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah ini ada dua santri, sudah ada dua santri minta tolong ke Ustadz ya untuk memproses untuk badal umroh, dan kemarin Ustadz sudah langsung komunikasi dengan mutawif ya, beberapa mutawif rekanannya Ustadz di Masjid Haram dan Masjid Nabawi ya. Dan alhamdulillah insyaallah ada dua santri, yaitu Ukhti Syifa, beliau akan membadal umroh buat ibu dan bapak yang sudah meninggal, 2 orang. Kemudian Mbak Erika juga membadalkan umroh buat kedua orang tua yang sudah meninggal. Data sudah masuk, sudah kita proses, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan badal umrohnya awal Ramadan. Semoga tidak ada halangan. Insya Allah tanggal 1 Ramadan ya, 1 Ramadannya di Arab Saudi itu hari Senin ya, tanggal 11 ya, di Arab Saudi insya Allah itu akan membadalkan. Dan bagi yang ketika badal nanti akan didokumentasikan dalam bentuk video, ketika ambil mikot, ketika mau tawaf, ketika sa'i nanti akan divideo. Maksudnya kenapa Ustadz kemarin minta divideokan, karena Ustadz ini memastikan ibadah itu benar-benar dilaksanakan
gitu ya, benar-benar dilaksanakan gitu ya. Maka sekali lagi, kalau Ustadz cuma lantaran dan karena Ustadz punya link di sana, ya, jika panjenengan memang ada di antara para santri dan ini bisa dikabarkan kepada siapapun yang ingin membadal umrohkan orang-orang yang kita cintai, Ramadan waktu yang paling tepat. Karena tadi kalau orang tua kita misalnya sudah meninggal dan belum pernah haji, maka kalau kita badalkan umroh berarti dapat pahala haji tadi, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mungkin begitu. Dan kapan itu ya, selama Ramadan. Ustadz kemarin dikomunikasi selama Ramadan, insya Allah beberapa Ustadz yang menjadi mutawif yang ada di sana, insya Allah siap untuk membantu kita. Misalnya kita mau berniat membadal umrohkan siapapun yang kita cintai, gitu ya. Jika ada yang berkenan dan ingin informasi secara teknis lebih jauh, nanti bisa jabri ke Ustadz. Bisa jelaskan nanti teknisnya kayak apa, gitu ya. Baik, demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq.